Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Pertiwi, kelas NR3 Prodi PG PAUD, salah satu mahasiswi di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Dengan materi memilih dan mengembangkan serta mengkomunikasikan strategi positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga konsumen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Berikut mengkomunikasikan positioning. Yang pertama, be kreatif. Yang kedua, simplicity. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, own, dominate, protect. Yang kelima, use tiered lingue. Yang pertama, be kreatif. Kreativitas adalah mendesain positioning mutlak diperlukan. Alasannya, desain positioning bukan standar-standar saja dan tidak memiliki daya tarik. Kreativitas ini diperlukan untuk merebut perhatian konsumen. Harapannya, positioning yang kreatif ini dengan gampang tertanam di benak para pelanggannya secara positif. Yang berikutnya, simplicity. Agar gampang dipahami dan diterima oleh pelanggan, positioning harus bisa disampaikan sesederhana mungkin. Dengan penyampaian yang sederhana, pelanggan tidak usah berpikir keras untuk memahaminya. Dan yang berikutnya, fleksibel. Positioning yang baik harus dinamis. Positioning ini harus dikontekstualkan dengan tren perubahan yang ada, baik tren pasar maupun tren perilaku pelanggan. Sebab itu, repositioning secara kontinu itu diperlukan. Dan yang keempat, own, dominate, protect. Positioning yang kuat harus tersusun dari kata-kata pilihan yang ampuh, merebut atensi pelanggan. Positioning juga sebiasanya mendominasi kategori yang akan dimasuki secara kontinu. Posisi dominan tersebut dipertahankan dari positioning pesaing. Dan yang kelima, use tiered lingue. Bahasa sangat menentukan dalam penyampaian positioning. Gunakan komunikasi dengan bahasa yang digunakan oleh target pasar agar mudah dipahami dan membangun kedekatan dengan pengalaman mereka. Berikut strategi positioning yang bisa dilakukan pelaku bisnis atau usaha. Yang pertama, membuat manfaat produk lebih jelas. Yang kedua, mengupdate atribut produk. Yang ketiga, meningkatkan citra produk. Yang keempat, harga. Dan yang terakhir, memperhatikan pesaing. Yang pertama, membuat manfaat produk lebih jelas. Contohnya, saat pergi ke supermarket menuju bagian pasta gigi misalnya, ada banyak sekali produk sikat gigi, bukan? Hal ini mungkin akan membuat pelanggan memilihnya secara acak jika semua memiliki manfaat yang sama untuk membersihkan gigi. Namun, jika ada produk yang menawarkan manfaat lainnya, bukannya produk tersebut akan lebih dipilih. Misalnya, pasta gigi tersebut tidak hanya membersihkan gigi, namun juga memutihkan gigi dan melindungi gusi. Strategi positioning ini dinilai cukup manjur dan andil. Anda juga pelaku usaha yang bisnis sangat bisa mengandalkan strategi ini untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, mengupdate atribut produk. Sebuah produk dijual dengan kemasan gambarnya bisa apa saja dan bisa terbuat dari bahan apa saja. Ini semua
Terserah pelaku bisnis atau usaha akan membandingkannya seperti apa. Namun, dengan mengupdate atribut produk, kemungkinan untuk dipilih konsumen pun lebih besar. Misalnya saja pada bulan Ramadan, pelaku usaha atau bisnis bisa membuat kemasan produk dengan tema Ramadan supaya lebih menarik dan sesuai dengan suasana. Yang ketiga, meningkatkan citra produk. Citra produk bisa meningkatkan berdasarkan pengiklanan atau brand ambassador yang dipilih untuk mengiklankan produk tersebut. Strategi ini secara tidak langsung sangat berpengaruh pada daya beli pelanggan terhadap suatu produk. Pemilihan citra untuk pengiklanan ini harus selektif. Misalnya saja pada produk sampo rambut bisa dipilih artis yang memiliki rambut bagus. Yang keempat, harga. Harga akan berkesinambungan dengan kualitas. Semakin bagus kualitas, maka semakin tinggi pula harganya. Namun, bagaimana jika kualitas tetap bagus, namun harganya murah? Bukankah akan lebih menarik daya tahan pelanggan? Anda yang pelaku bisnis atau usaha bisa mengandalkan strategi positioning ini, strategi yang paling dasar dan bisa dinilai juga paling manjur. Dengan menyempurnakan atau memperbaiki kualitas produk ditawarkan kalau bisa sertai juga dengan harga yang tetap atau lebih murah. Namun, jangan terlalu memaksakan untuk memangkas harga sekecil mungkin dalam strategi ini, mengingat sebagai bisnis Anda jangan sampai rugi dan laba tahap harus Anda dapatkan. Dan yang terakhir, memperhatikan pesaing. Tak ada salahnya memperhatikan pesaing untuk melakukan strategi positioning. Dengan mengerti apa yang pesaing bisnis lakukan, Anda sebagai pelaku bisnis bisa mulai merencanakan apa yang akan Anda lakukan demi tetap memenangkan persaingan yang ada. Sebuah strategi positioning penting untuk dilakukan supaya bisa mendatangkan laba yang banyak pada usaha atau bisnis. 5 strategi positioning dalam pemasaran di atas terbukti cukup mudah dilakukan, karena yang paling penting adalah kreativitas dan niat. Strategi positioning dapat dipahami dan dikembangkan dengan berbagai cara. Ini dapat diturunkan dari atribut objek, kompetisi, aplikasi, jenis konsumen yang terlibat, atau karakteristik kelas produk. Semua atribut ini mewakili pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan strategi penentuan posisi, meskipun semuanya memiliki tujuan yang sama untuk memproyeksikan citra yang menguntungkan dan membentuk produk Anda di benak konsumen atau audiens. Terima kasih, cukup pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.